Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin, tanggal 29 Mei 2023. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, ketika Putra Tunggal-Mu dipaku pada kayu salib, Ia menetapkan Santa Perawan Maria, ibunya, menjadi ibu kami juga. Semoga berkat bimbingan kasih-Nya, gereja-Mu makin hari makin subur dan bersukacita atas kekudusan anak-anak-Nya, serta menarik keluarga semua bangsa ke dalam haribaan-Nya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak
dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Universal merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Penghormatan khusus ini ditetapkan pertama kali oleh Paus Fransiskus pada tanggal 3 Maret 2018 silam. Maria sebagai Bunda Gereja dirayakan secara khusus pada hari Senin pertama sesudah perayaan Pentakosta. Perayaan ini diharapkan dapat mendorong gereja untuk merasa memiliki seorang ibu dan sekaligus memiliki rasa hormat yang sejati kepada Bunda Maria. Hal ini sejalan dengan kisah Injil hari ini, di mana Yesus menyerahkan ibunya kepada para murid. Sebaliknya juga demikian, Yesus menyerahkan para murid ke tangan ibunya. Sejak hari itu, Maria diperlakukan sebagai seorang ibu bagi para murid, dan para murid diperlakukan sebagai anak oleh Maria. Identitas ini melekat tidak saja pada para murid yang hidup bertahun-tahun sekian ribu tahun yang lalu, tetapi juga bagi umat beriman yang hidup di zaman sekarang. Namun apa artinya bagi kita memiliki seorang Ibu Maria? Bagi seorang ibu, anak-anak adalah segalanya. Ia kerap menghabiskan waktu untuk berdoa kepada Tuhan demi anak-anaknya. Ia akan menjaga anak-anaknya dengan segala cara dan mengharapkan yang terbaik bagi mereka. Memiliki Maria sebagai ibu berarti memiliki seseorang yang selalu mendoakan, menjaga, dan menyertai kita dalam segala keadaan. Sebagai seorang anak, kita perlu mengasihi dan menghormatinya dengan kebaktian yang sungguh, merendahkan dan menyerahkan diri ke dalam perlindungan dan pertolongannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa menjadi putra-putri Maria berarti kita akan selalu berdoa bersama Bunda kita, Bunda Maria. Maria telah berjanji akan selalu mendoakan putra-putrinya di sepanjang perjalanan pesiaran hidupnya di dunia ini. Oleh karena itu berbahagialah kita, karena kita selalu memiliki seorang ibu yang siang malam mendoakan kita kepada Sang Penyelamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai putra-putri Maria, kita hendaknya menghidupi segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Bunda Maria kepada gereja. Salah satu sikap dan pengajaran Bunda Maria yang patut dihidupi oleh setiap orang yang mengaku diri sebagai orang-orang Katolik dan sekaligus sebagai putra-putri Maria adalah selalu menjadikan kehendak Tuhan sebagai kehendak yang tertinggi dalam seluruh kehidupannya. Bunda kita, Bunda Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maka mari kita hidup sebagai putra-putri Maria yang sejati di zaman sekarang ini. Berjalanlah bersama dalam lingkupan naungan doa Bunda Maria. Semoga kita semakin dimampukan untuk menjadi murid-murid yang sejati dan menjadikan kehendak Tuhan sebagai satu-satunya kehendak tertinggi dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.